Oke, pagi ini kita lanjut ke Lok Baintan. Yang kemarin kita hanya sampai ke Gudang Hirang ya. Di desa Gudang Hirang ini yang sebelumnya ini amat sangat dalam di sini ya. Saya sendiri ragu-ragu untuk maju ya, apalagi sampai di simpang 3 ini, dan akhirnya sampai di simpang 3 ini saja saya tidak berani masuk lebih lanjut di antara dua simpangan ini. Nah, ini arah Gudang Hirang keluar menuju Sungai Lulut. Nah, inilah yang disebut dengan penghasil limau ya. Sungai Madang ya, jeruk-jeruk banyak ini di tepi sebelah kiri. Ini daerah Sungai Madang di wilayah Gudang Hirang. Mana lanjut saya tidak berani mencoba untuk ke sana karena dalam kondisi seperti ini belum ada pengerasan, karena dalam kondisi saya pernah lewat sini sampai ke depannya, takutnya di tengah nanti air masih banyak, saya harus balik lagi. Ya, makanya saya memutuskan untuk ke Lok Baintan, Pasar Terapung ya. Yang tadinya di sini pasang amat sangat dalam, dan di pagi ini air sudah surut ya untuk di wilayah ini. Tapi di sekolah ini air masih tergenang ya. Di depan ini adalah Sungai Martapura menuju ke Pasar Terapung. Sebenarnya dari sini sudah terlihat kegiatan Pasar Terapung ya, di sebelah sana itu ya. Ini jalan Desa Lok Baintan ya. Jadi di sebelah kiri adalah Sungai Martapura di mana menuju ke Pasar Terapung Lok Baintan. Di jalan ini ada beberapa jembatan tinggi, sama seperti desa-desa yang lain ya. Jembatan biasanya digunakan untuk meletakkan padi masyarakat ya, dan juga tempat parkir agar padi tidak terendam. Seperti yang saya sampaikan kemarin, bahwa padi kalau terendam maka dia akan cepat tumbuh ya. Nah, dari sini kita melihat bahwa di kiri kanan jalan rumah penduduk masih terendam ya. Anda lihat ada yang masih masuk ke dalam rumah, tapi yang rumahnya jauh lebih tinggi, maka air tidak masuk ke rumahnya. Tapi lebih banyak air yang masuk ke rumah penduduk ya. Sehingga sebagian penduduk beraktivitas, Anda lihat itu ada banyak perahu, mereka beraktivitas sebagian di atas perahu ya, daripada berendam di rumahnya. Beberapa penduduk juga masih masih di penampungan ya. Jadi mereka masih tidak kembali ke rumah ya karena air tinggi. Tapi untuk di wilayah yang sebelah sini air masih rendah, sehingga jalanan tidak terlalu banyak yang terendam, dan rumah penduduk ya masih terlihat air di bawah rumah penduduk. Sebagian saja ya, hanya sebagian saja rumah penduduk yang berada di bawah. Nah, ada lihat di kiri dan kanan itu sebagian rumah penduduk, air masih masuk ke rumah mereka ya. Tapi untungnya masyarakat di sini karena mereka punya perahu jukung ya, jadi mereka aktivitas masih bisa. Di sebelah kiri, di belakang rumah-rumah penduduk ini nampak sekali itu para penjual Pasar Terapung ya, dan wisatawan lokal yang datang ke sini juga ada ya, ada beberapa perahu besar. Ini mulai di daerah sini sebenarnya sudah Pasar Terapung sudah ada ya. Jadi lanjut jalan sampai dengan ke Jembatan Gantung Lok Baintan ya. Oke, kita masih melihat kondisi di sini ya. Jalanan masih tinggi, berarti air sudah lumayan cukup rendah dibandingkan sebelumnya ya. Dan sepertinya daerah ini cukup tinggi ya, sehingga jalanan ini, yang penting ini, kalau jalanan sudah setinggi ini, air tidak terlalu tergenang pada jalan, sehingga masyarakat masih bisa keluar masuk, terutama untuk membeli sembako ya. Jadi kendaraan-kendaraan atau sepeda motor orang di atas jembatan ini agar kalau pasang itu tidak terendam, dan motor inilah yang dibawa untuk keluar ya ke Sungai Lulut kalau membeli sembako ya. Oke, genangan air, ini ada rumah penduduk yang terlihat ya, terendam masuk ya. Dan ini ada musola sebelah kanan ini. Di sini ada pengungsi ya di situ. Jadi saya lihat ada baju, kemudian ada penduduk di situ pula yang masih mengungsi, berarti rumah mereka masih terendam ya. Anda lihat di sebelah kiri itu rumah penduduk ya, ada yang terendam ya. Oke, kita lanjut ke dalam. Saya berapa kali memang ke sini ya. Jadi kalau mau melihat Pasar Terapung lewat jalan darat itu lewat sini, nanti berhenti aja di samping rumah penduduk, lewat samping rumah penduduk yang dimana ada jalan ke arah belakang rumah mereka. Nah, itu jalan aja, nanti lihat di sana kita akan melihat Pasar Terapung. Dan Pasar Terapung itu berjalan ya, mulai dari jembatan sampai menuju ke arah sebelah sini. Nah, dari sini air sudah mulai pasang ya. Air tinggi ya.
mencapai jalan. Tapi saya memperhitungkan masih bisa dilaluin. Kalau air lebih tinggi seperti ini, maka rumah penduduk yang terendam air itu pasti jauh lebih banyak lagi ya. Karena posisi ini saya yakin ini lebih rendah daripada jalan sebelumnya. Ya, saya tetap memutuskan karena saya memperhitungkan bahwa jalan ini masih dapat dilalui oleh motor dan insya Allah motor tidak akan mogok melalui jalan ini ya. Walaupun agak ke dalam, Anda lihat rumah penduduk ya tenggelam, air masih masuk ke dalam rumah mereka. Dan sekali lagi di setiap jembatan ya masyarakat meletakkan motor mereka tidak berani membawa ke rumah karena takut terendam daripada rusak motor mereka. Nah, jadi diandak di jalan. Oke. Jadi yang mau ke Pasar Terapung ya, Anda bisa lewat darat jalan sini ya. Nanti lihat aja di mana ada banyak orang jualan di atas airnya di perahu. Lihat rumah penduduk di mana ada jalan untuk ke belakang rumah mereka, Anda tinggal jalan aja, taruh motor di jalan ini, bisa lihat. Nah, tapi kondisi ini saya perhatikan rumah masyarakat sampai ke belakang itu pasang ya, sehingga tidak dapat dilalui untuk jalan kaki. Tadinya saya berencana sekalian mau merekam aktivitas Pasar Terapung, sehingga kita bisa tahu apakah dalam kondisi banjir yang dalam seperti ini aktivitas Pasar Terapung masih berjalan. Dan ternyata masih berjalan walaupun tidak terlalu banyak masyarakat yang berjualan di Pasar Terapung. Wisatawan pun sepertinya tidak terlalu banyak ya, seperti hari-hari Minggu waktu belum ada banjir. Ya, ini cukup dalam airnya yang menutupin karena daerah ini sebenarnya masih rendah, sehingga hampir sepanjang jalan kita lihat sampai ke sana itu air masih menggenangi jalan. Dan aktivitas penduduk memang lebih banyak akhirnya apa di perahu ya mereka. Jadi mereka ada yang membersihkan ikan di atas perahu, ada yang membuat masakan di atas perahu yang saya perhatikan itu. Nah, karena rumah mereka ini terendam ya. Oke, ini seperti warung ini ya. Nah, rumah ini yang di samping kiri, nah itu air masuk. Ini juga ya, rumah ini air masuk ya ke dalam rumah mereka. Nah, ini di dekat jembatan gantung di sekolah ini juga sebagai tempat penampungan penduduk ya. Jadi penduduk banyak yang masih tinggal di sekolah ini ya, yang di sebelah kanan ini. Ini mobil ambulan puskesmas, ini mobil yang saya yakin tidak bisa jalan ya, mau tidak mau jadi diparkir di situ. Karena kalau mau keluar mereka harus kembali ke Sungai Bakung. Sedangkan jalan di Sungai Bakung, jembatannya tadi ada banyak parkiran dan ada banyak padi yang diletakkan oleh masyarakat ya agar tidak terendam sehingga mobil tidak dapat keluar. Sedangkan kalau arah lurus ke depan ini menuju ke jalan tol. Sedangkan jalan tol itu jalannya amat sangat rusak ya, seperti yang saya perlihatkan pada video saya sebelumnya ya, sehingga tidak mungkin mereka akan melalui ke sana. Nah, apalagi ini air ternyata masih amat sangat dalam ya ke rumah penduduk ya. Airnya masih menggenangi sampai ke teras, bahkan ada sebagian yang masih seperti ini masuk ya di dalam rumah mereka ya. Jadi ada rumah masyarakat yang beruntung yang lebih tinggi, air tidak masuk, yang lebih rendah ya otomatis mereka masih masuk. Tapi kondisi ini masih dapat membuat mereka berjalan keluar dari daerah ini untuk membeli sembako kalau mau lewat jalan darat. Nah, ini air masih lebih dalam ya, tapi saya memperhitungkan masih dapat jalan terus, sehingga saya masih terus lanjut terus ke sana ya, karena melihat bagian sana itu seperti ini ada daerah yang lebih tinggi ya. Kalau ada daerah lebih tinggi, nah berarti paling tidak motor saya bisa berhenti dulu di daerah yang lebih tinggi untuk saya panaskan ya, agar busi kalau kemasukan air itu bisa kering segera ya. Udah lihat rumah penduduk kiri dan kanan. Pada beberapa lokasi ya seperti yang saya perhatikan itu musola ya, masjid, sekolah, kemudian kantor pembakal istilahnya itu dijadikan tempat pengungsian oleh masyarakat. Jadi mereka sebagian masih ada yang mengungsi, sebagian masih berada di rumah mereka masing-masing. Nah, yang di pengungsian ini yang kasihan mereka ya. Tapi kalau masih di lingkungan di daerah mereka sendiri, mereka masih bisa melihat lah rumah mereka ya, masih bisa memperhatikan apa yang terjadi dengan kondisi rumah mereka. Tapi kalau yang mengungsinya jauh ya pastilah harus bolak-balik cukup jauh untuk melihat kondisi rumah mereka. Kan tidak bisa ditinggalkan begitu saja. Ini ada banyak perahu ya di pinggir kiri dan kanan, karena aktivitas masyarakat jauh lebih nyaman naik perahu untuk membeli bahan makanan ya, baik kembali ke daerah Sungai Lulut ya, ataupun ke arah
Martapura, walaupun agak jauh ya. Oke, daerahnya lebih tinggi ya, rumah penduduk tidak tenggelam ya, sehingga saya masih dapat terus jalan ke depan. Nah, setiap kali ada jembatan itu pasti ada tumpukan beras ya. Kalau bahasa sini kan banih istilahnya, yang dimiliki oleh masyarakat. Oke, dari sini di depan saya melihat ada daerah yang lebih tinggi, makanya saya tetap berani untuk lanjut ya, melihat kondisi jauh ke depan. Ya, saya melaporkan ini agar orang tahu bahwa banjir itu tidak dikira orang melihat di kota banjir itu sudah selesai, tapi di daerah pedalaman yang lebih dalam itu banjir ini masih terjadi. Nah, alhamdulillahnya memang di bagian ini sepertinya mereka jauh lebih beruntung ya, mungkin di bagian di daerah lain, karena yang saya dapat kabar di daerah sebelah kiri, seberang Sungai Martapura itu terendam lebih dalam dan mereka terisolasi dan masih memerlukan bantuan dari para relawan, bantuan dari para dermawan ya, untuk bertahan hidup mereka ya di kawasan mereka. Gas tidak ada, kayu tidak ada ya, memasak pun kebanjiran, jadi sulit. Jadi mereka tetap perlu bantuan. Memang yang diutamakan bantuan itu makanan jadi ya sebenarnya yang lebih diutamakan. Karena untuk memasak mereka kesulitan ya untuk memasaknya. Oke, air masih naik ke jalan, tapi jalan masih tinggi sehingga saya masih berani untuk lanjut ya. Terus ini kalau kita lanjut terus, ini nanti sebenarnya keluarnya di jalan tol, di Jalan Gubernur Sarkawi ya. Tapi yang saya dapat kemarin videonya bahwa nah ini ada masjid ya, di sini juga ada masyarakat yang mengungsi ke sini, walaupun sepertinya tidak banyak ya jumlahnya. Jadi di Jalan Gubernur Sarkawi yang begitu rusak, kita tidak dapat keluar karena jarak dari keluar di sini, saya tidak ingat desanya, saya lupa nama desanya. Dari desa itu menuju ke simpang 4 Gubernur Sarkawi ya, itu cukup jauh dan jalannya begitu amat sangat rusak ya, sehingga saya tidak tahu apakah saya bisa menembus nanti, paling tidak sampai jembatan di daerah sana ya. Ini cukup dalam dan ini cukup panjang nih. Saya memperhatikan dulu karena airnya cukup panjang, apakah di daerah sebelah sana itu ada dataran yang lebih tinggi, sehingga kalau terendam motor saya masih bisa naik ke dataran yang lebih tinggi itu untuk memanaskan motor sehingga tidak benar-benar mogok motor saya ya. Saya coba dulu. Oke, saya lanjut. Ternyata air cukup dalam ya di bagian sini ya. Ya mungkin kalau jalan kaki ini setengah betis ya, tidak nyampe ke lutut dalam, tapi ini untuk motor cukup membahayakan karena bisa mogok ya di tempat ini. Dan makin kesini ini makin dalam nih. Makin kesini makin dalam ya. Tapi saya putuskan karena masih seperti aman-aman saja ya, saya lanjut lah. Karena saya mencari dataran yang jauh lebih tinggi ya. Saya berharap ada dataran yang lebih tinggi yang bisa. Ini sebelah kanan ada puskesmas ya. Puskesmas Sungai Tabuk 3. Nah ini oke, saya coba, alhamdulillah dapat yang lebih tinggi. Saya berhenti sebentar di sini untuk melihat kondisi di depan sana. 1, kalau dalam. 2, kalau terendamnya amat sangat panjang dan jauh ke sana ya, sehingga saya tidak dapat lagi dataran yang lebih tinggi. Takutnya kalau motor mogok ya, saya tidak bisa memanaskan atau mengeringkan busi misalnya kalau basah ya. Oleh karena itu saya berpikir tidak mungkinlah saya melanjutkan, saya balik kanan lah untuk balik kembali lagi ke Banjarmasin ya. Demikian dulu yang dapat saya laporkan sampai di tempat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di video saya yang lainnya.